Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jemaah salat Id 1444 Hijriah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri 1444 Hijriah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ilal maghfirah min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini yang penuh kedamaian ini, kita masih diberi umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas pengorbanan dan perjuangannya lah kita diberi jalan terang dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan garis yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama mengharapkan ridho dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih dan tahmid sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah melaksanakan ibadah Syahrul Ramadan selama 1 bulan. Kita datang berduyun-duyun ke tempat ini juga untuk mengumandangkan takbir dan tahmid serta melaksanakan sholat Idul Fitri yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dan datangnya 1 Syawal 1444 Hijriah. Hari ini kita bersukacita karena telah mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan segala amalan-amalan kebaikan yang ada di dalamnya, yang pahalanya dijanjikan oleh Allah berlipat ganda. Apalagi apabila kita memperoleh Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik dari amalan ibadah 1000 bulan. Bulan Ramadan memang laksana tamu agung yang penuh berkah dan ampunan. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami mewakili DKM atau melaporkan dari pengurus Masjid Besar Miftahul Taqwa Kelari akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan di Masjid Miftahul Taqwa Kelari. Ada beberapa perbaikan, salah satunya peninggian halaman parkir di area depan agar tidak banjir dengan pemasangan paving block di depan. Terus pembuatan tiang untuk pemasangan spanduk sebagai syiar di depan sudah ada untuk tempat spanduk. Selanjutnya pengecetan pagar depan masjid. Selanjutnya pemasangan neon box petunjuk lokasi masjid
dipasang di pinggir jalan samping kantor tabel. Kegiatan yang selanjutnya yaitu nomor 2, sholat tarawih. Yang ketiga, pengajian tadarus ba'da tarawih. Yang keempat, kultum setiap sore sebelum maghrib. Yang kelima, mengadakan tazil untuk jamaah kultum dan untuk umum. Yang keenam, mengadakan nuzulul Quran. Yang ketujuh, mengadakan santunan untuk kaum duafa, yatim piatu dengan terkumpul dana sebesar Rp20.540.000 dan diberikan kepada yang berhak menerimanya di lingkungan Masjid Miftahul Taqwa. Pelaksanaannya tanggal 16 April 2023 sebanyak 205 orang atau 205 amplop yang berjumlah nilai rupiah Rp20.540.000. Terima kasih kepada semua jamaah dan masyarakat, semua yang telah mensodakohkan, sudah mengeluarkan sebagian hartanya untuk kaum duafa dan fakir miskin. Semoga Allah menggantinya dengan berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Yang kedelapan, menerima zakat fitrah. Infak sedekah. Zakat fitrah berupa uang kita terima dengan total Rp10.665. Yang kedua, zakat fitrah yang berupa beras sebanyak 87 liter. Infak sedekah Rp766. Penyaluran sudah kami berikan kepada para mustahik yang berhak menerima sesuai kriteria asnaf, fuqara, masakin, amilin, ibnu sabil, fisabilillah. Sebanyak 109 jiwa orang yang berupa uang 59 orang, yang berupa beras 50 orang. Semua sudah diberikan, disalurkan kepada yang berhak menerimanya di sekitar lingkungan Masjid Besar Miftahul Taqwa Kelari. Yang kesembilan, mengadakan sholat Idul Fitri yang insya Allah imam yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Saprudin dan khotib oleh Bapak Kiai Haji D. Syihabuddin. Yang kesepuluh, mengadakan musafahah. Insya Allah ba'da tarawih, ba'da Idul Fitri, nanti sholat Idul Fitri kita mengadakan musafahah atau berjabat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Atas nama pengurus Masjid Besar Miftahul Taqwa, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga bantuan dan partisipasi para jemaah Masjid Besar Miftahul Taqwa dan lingkungan yang ada di sekitarnya dalam memberikan zakat, infak, sedekah tercatat sebagai amal-amal soleh, dan Allah akan mencatat sebagai amal baik, sebagai ahsanu amala. Kepada segenap pengurus dan panitia Ramadan, kami ucapkan terima kasih atas segala amal, perbuatan, pelaksanaan yang mensukseskan kegiatan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Akhirnya di hari yang fitri ini, kami atas nama seluruh pengurus besar Masjid Miftahul Taqwa menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memberikan pelayanan di Masjid Besar Miftahul Taqwa jauh dari kesempurnaan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dari saya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih kepada Pak Haji Syarif MM yang telah memberikan sambutan sebagai wakil dari Ketua DKM Masjid Besar Miftahul Taqwa. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا
mengagungkan dan membesarkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah lebih besar dari segala kekuatan yang ada di alam ini. Allah lebih besar dari
umat Islam merayakan sebuah momen yang disebut Hari Raya Idul Fitri, juga disebut Hari Kemenangan. Kita buat pertanyaan, kemenangan atas apa? Jamaah sholat sunnah Idul Fitri rahimahumullah. Idul Fitri tiba setelah umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut kita menahan lapar, haus, hubungan suami istri, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Hadirin hadirat rahimakumullah, secara bahasa shaum, puasa, bersinonim dengan imsak yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita untuk berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti apa yang kita makan dan apa yang kita minum dan lain sebagainya. Inilah proses penempaan diri. Targetnya, bila kita menahan diri dari yang halal-halal saja sudah mampu, apalagi menahan diri dari yang haram-haram. Puasa itu ibarat pekan ujian nasional buat siswa sekolah. Selama seminggu itu para murid diomongkan untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, dan menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Ramadan hadirin tentu lebih dari sekedar latihan. Ramadan saat penempatan diri, sekaligus dilimpahkannya rahmat Allah, kasih sayang Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah, dan itqun minan nar, pembebasan dari ancaman panasnya api neraka. Di bulan Ramadan, aktivitas ibadah sunnah dibayar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala berlipat ganda. Selayak siswa sekolah yang mendapatkan rapot selepas melewati masa-masa kerusian ujian, demikian pula orang-orang yang berpuasa setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh. Umat Islam pun, kita semua berhak mendapatkan hasilnya. Apa itu hasilnya? Jawabannya adalah predikat takwa, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah, takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa hanya digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa
dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, seperti mengumbar syahwat, berbohong, bergunjing, merendahkan orang lain, riya, menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu semua, puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kami shaim laisa lahu min siyamihi illa jua wal absyad," yang artinya banyak sekali orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar dan haus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat, hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Karena puasa sudah kita lewati dan tak ada jaminan kita bakal bertemu Ramadan lagi. Pertanyaan yang lebih relevan bukan saja kemenangan atas apa yang sedang kita Idul Fitri, yang sedang kita rayakan sekarang ini, tapi juga apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan itu. Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, termasuk golongan orang yang sekedar mendapatkan lapar dan dahaga tanpa pahala. Kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin. Semakin tinggi kualitas takwa kita saat ini dan seterusnya, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Lantas apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang takwa. Salah satu ayatnya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang dan pada saat susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah amat sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat tersebut hadirin memaparkan setidaknya 3 sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Pertama, gemar bersedekah, gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang maupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang ia cintai, tapi juga kepada orang-orang yang memang membutuhkannya. Dalam konteks Ramadan hadirin dan Idul Fitri seperti sekarang ini, sifat takwa yang pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapor kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah dan yang
Ciri yang kedua orang yang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Al-Kadim dalam Al-Quran yang artinya orang yang menahan serumpun kata dengan al-kabimatu yang artinya termos, tempat air panas. Keduanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, yang kedua membendung air panas. Selayak termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dalamnya, di dadanya, menyembunyikan panas di dalam dadanya, sehingga orang-orang sekitarnya tidak tahu bahwa dia sedang marah. Bisa jadi dia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya untuk melampiaskan itu. Dan karena itulah karena orang yang bertakwa tahu madarat yang akan ditimbulkan dari kemarahan. Termos hanya menuangkan air panas pada saat-saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan. Patuhlah pada kesempatan Lebaran seperti ini, umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah, menguasai dirinya sendiri, dan bersikap kepada orang yang pernah membuatnya marah sekalipun secara biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Ciri yang ketiga hadirin, orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam kita semua paling dianjurkan oleh guru-guru kita untuk memperbanyak permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya ya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia, menyukai kepada orang-orang yang minta ampunan. Ampunilah kami, ampunilah aku. Hadirin hadirat rahimakumullah, kata afu, kata maaf diulang 3 kali dalam kalimat tersebut. Ini menunjukkan bahwa manusia, bahwa kita memohon dengan amat sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang banyak dosa dan banyak kesalahan. Cara ini bila dipraktekkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja sudah merasa banyak kesalahan, lantas apa alasan bila kita sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain? Maaf hadirin, kalimat perkataan merupakan sesuatu yang singkat dan ringan, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, persoalan gengsi, dan unsur-unsur nafsu yang lainnya. Amatlah arif ulama-ulama di tanah air yang menciptakan tradisi kebiasaan bersilaturahim dan saling memaafkan di momen Lebaran seperti sekarang ini. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara sesama, di antara kita semua. Hadirin, terakhir, sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang hidup ini? Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut? Sudahkah ciri-ciri takwa tadi melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an
من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa zajar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ansur man nasaruddin wa khudh man qadara al muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma irfa'na al-wala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wal baghi wasuyufa al muqtaribata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khusus wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Astaghfirullahal 'azima li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi pas sholat? Sholatnya salah. Amin.